Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khotul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yakni kewajiban untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Untuk bisa mencapai istiqomah itu otomatis kondisi hati, kondisi iman harus stabil. Sementara kita sadar kondisi hati dan iman itu nggak pernah stabil. Maka di situ dituntut kita untuk berjuang, ya, meraih amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada sikap istiqomah. Ini pagi ini melanjutkan pembahasan dari kitab Mujibatul Jannah. Ya, amalan-amalan yang mengantarkan seseorang ke dalam surga. Jihad ada 4 tingkat. 1, jihadun nafas. 2, jihad melawan setan. 3, jihad melawan orang kafir dan orang munafik. 4, jihad melawan kezoliman, pelaku kezoliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Itu tingkatan jihad. Lalu bagaimana pengertian jihadun nafas ini dan 3 jihad yang lainnya? Pertama, mari kita lihat jihad melawan nafsu itu bisa dilakukan dengan 4 langkah. Ya, jihad melawan nafsu itu bisa dilakukan dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah al-jihad bita'limil ilm. Jihad untuk mempelajari ilmu syar'i. Saya ulangi. Pertama, jihad melawan hawa nafsu tadi apa, Pak? Jihad untuk mempelajari ilmu syar'i. Wal hidayah, dan mempelajari petunjuk. Yang tidak lain adalah ta'limul Quran was sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak lain adalah mempelajari ilmu syar'i yang ada dari sumber Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ini menjadi letak tingkat pertama di dalam jihad melawan nafsu?
Kenapa? Sebab apabila Al-Quran itu dipelajari dengan benar, apabila sunnah-sunnah Nabi niku dipelajari dengan benar, lalu ilmu itu kita dapat, kita pahami, lalu kita yakini, itu akan merubah pola pikir kita. Itu akan merubah karakter kita. Coba ibu bapak renungkan, siapa yang menyuruh kita berubah pakaian ini setelah ngaji ini? Siapa yang menyuruh? Siapa? Apa Ustadz yang nyuruh? Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, Ustadz Nuzul Zikr atau siapa? Tidak, mereka membacakan. Beliau mengajarkan kepada kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana seorang muslim berpakaian, kewajiban seorang muslim di dalam adab-adab berpakaian. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang jilbabnya, tentang wajibnya jilbab. Kita ketahui akhirnya wanita yang sudah baligh dan berakal sehat, maka baginya wajib menutup auratnya berdasarkan apa? Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita ketahui, kita sampaikan ke istri kita, ya, kita sampaikan ke putri-putri kita. Makanya orang yang sudah mengkaji bab-bab ini tidak akan membiarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Tidak akan kita biarkan. Putri kita yang sudah dewasa dinasehati. Orang pasti mengingatkan, orang tua pasti mendidik anaknya untuk memiliki rasa malu. Kenapa? Ini perintah Allah. Jelas ini Pak? Berubah pakaian berubah. Kebiasaan berubah apa enggak? Dalam kebiasaan berubah apa enggak? Berubah Pak. Nah, dari perubahan-perubahan itulah yang kemudian muncul komentar-komentar. Laras begitu? Dulu kita kalau hari raya salaman semua makhluk. Salaman kepada semua makhluk. Kita salaman semua, laki-laki perempuan. Bahkan kalau kerabat-kerabat itu pakai cipiki. Pokoknya kerabat semua diperlakukan sama. Begitu kita ngaji, di situ ada pembahasan. Ternyata tidak semua kerabat itu mahram. Saya ulangi, tidak semua kerabat mahram. Karena tidak semua kerabat itu mahram, ada syariat yang memberikan batasan kepada kita. Kalau yang bukan mahram tidak boleh melihat bagian-bagian auratnya. Dan tidak boleh bersentuhan tanpa alasan yang hak, tanpa sebab yang darurat. Jelas nih Pak? Berubah kita. Nah, dari perubahan muncul komentar. Idul Fitri mulai. Ya, saya waktu Idul Fitri di kampung saya pertama kali yang datang orang Nasrani ke rumah. Orang Nasrani. Om, manggil saya Om begitu Pak. Dulu Pak, saya kan masih muda dulu. Om, selamat Idul Fitri gitu. Om nggih Mbak, matur suwun, ngaten kula, matur suwun. Terus ngejak salaman, saya bilang, ngapunten nggih ya, jenengan salamannya dari Jawa aja. Oh ya maaf, sorry Om, ngono. Iya, orang muslim itu kalau bukan mahram gak boleh ya, sorry, lo ngerti lo Pak. Iki sing Nasrani, hak saya ngomong ini hak. Nah, besok siangnya saya pulang kampung. Saya pulang kampung besoknya. Nah, di kampung sore hari itu banyak acara unjung-unjung. Biasa kita dengar. Jadi katakan salam mutlak enggak juga gitu loh. Boleh-boleh aja itu. Nah, yang jadi masalah apa? Yaitu tadi
Kuwabe njaluk napa? Salaman. Nah, mulai kita tahu ilmu. Ini masalah ini. Ini masalah ini. Akhirnya kita sampaikan ngapunten nggih Mbak, sing perempuan-perempuan sing gede-gede niki salamane dari jarak jauh. Langsung kok nggih mboten napa-napa ngono Mbak. Itu langsung melerok, ngerti melerok mboten jenengan? Hah? Mboten napa-napa. Tapi dengan mimik yang nggak enak. Lho ngoten niku keluar dari rumah, bisi orang yang di belakang gak gelem, beda aliran. Ini komentar macam-macam Mbak ini Pak. Orang kalau nggak begitu itu ono sing itu kalau masih mending Mbak. Oh itu beda aliran, mending. Beda madhab, mending. Saya ngomong nggak niku sok suci. Oh niku sing nggak enak iki. Ono maneh awak dhewe najis. Lho iki sing gak enak nih. Kita nggak pernah komentar demikian. Kita nggak pernah menajis-najiskan orang, ndak. Sesama kaum muslim nggak ada yang najis. Yang najis kuwi air kencing. Namun Nabi kita mengajarkan nek wong lanang wong wedok wis padha gedene, Nabi ngajarin tidak boleh bersentuhan. Ngono lho. Jelas nggih? Niku duduk golongan yang ngajarkan, bukan ustadz, bukan ulama yang ngajarkan demikian. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ngajarkan demikian. Walaupun berat hati ya tetap dilakoni karena Nabi merintahkan demikian. Sampai ada ancaman, kalau seandainya kepalamu dipaku dengan paku yang besar dari besi, itu lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan wanita yang bukan mahrammu. Niku Nabi yang ngomong. Duduk Ustadz Ro'o, ya duduk Ustadz Mubarok, duduk. Jelas nih? Jelas nih? Bukan Imam Ahmad, bukan imam kita, bukan. Nabi yang melarang. Lah kalau Nabi melarang, nopo kula mbek sampean wani ngolehno? Sampean jawab dhewe. Loh tapi ustadz ini kok wis sampean melok ae. Tak takoni saiki Nabi ngelarang, ustadz iki ngolehno. Sampean melok sapa? Nabi melarang, ada ustadz membolehkan. Berarti beda apa sama? Lah saiki melok sapa sampean? Aku gak maksa lho ya. Melok-melok. Oh. Jelas nih? Tapi kalau itu bertentangan dengan Nabi, lah kira-kira ajaran siapa yang lebih benar dibandingkan dengan ajaran Nabi? Kenapa sih Pak? Pak, tidak kita pungkiri, kita ini manusia normal. Nek singgungan lanang wedok, jembok-jembokan niki. Awak dhewe iki gampang nyetrum ngono lho. Jelas? Sampeyan gak usah alasan, niku tergantung hati nih Ustaz. Kucing. Nah, ilmu perkucingan nih kayak gitu. Wis gak usah dilogikakan. Allah dan Rasul yang membuat syariat, kenapa kok dilarang? Allah dan Rasul yang melarang, yang membuat manusia tahu persis mana yang harus dikerjakan. Jelas nih? Bon. Jadi ilmu kalau kita pelajari itu merubah pola pikir, merubah cara berpikir, cara hidup, gaya berubah Pak, karakter berubah dengan apa? Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita itu mempengaruhi sehingga nafsu dikendalikan dengan ilmu. Nafsu dikendalikan dengan cara sholat berubah mboten? Dieling-eling cara sholat berubah mboten? Berubah. Mulai gerakannya, doa-doanya ada sedikit banyak yang dirubah. Kita sangat hati-hati. Wudu berubah mboten? Berubah. Sampai ngapunten, buang air kecil, buang air besar, berubah napa mboten? Berubah walaupun yang dikeluarkan sama. Jelas nih? Dulu nggak pakai doa-doa menghadap kemana, yus pokoknya mancep ngono.
Sekarang kita mikir ini menghadap kiblat enggak? Doa bagaimana? Adab-adab di dalam kamar mandi bagaimana? Itu semuanya berubah. Itu setelah kita dapatkan ilmu. Itu yang pertama, jihad melawan nafsu, yaitu dengan apa? Bitalimil ilm asy-syar'i yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jihad melawan hawa nafsu adalah dengan apa? Bil amalu bih. Berjihad untuk mengamalkan ilmu yang tadi dia dapat. Mengamalkan ilmu yang tadi pertama kita pelajari. Kenapa untuk beramal kok butuh jihad? Karena kalau nggak jihad, nggak butuh pemaksaan diri. Ilmu itu nanti medak, Pak. Ilmu itu nganggur nanti itu. Ilmu tidak akan dikatakan bermanfaat kalau pemilik ilmu tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dikatakan orang berilmu itu karena amalnya. Saya ulangi, dikatakan orang itu ulama karena amalnya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, laisal ilm bi kathratil hadis. Laisal ilm bi kathratir riwayah. Yang dikatakan ilmu itu bukan pinter ceramah, bukan. Yang dikatakan ilmu itu bukan apa? Banyak melafadzkan dan hafal hadis-hadis, bukan. Laisal ilm bi kathratil hadis, laisal ilm laisa bi kathratir riwayah. Bukan karena hafal hadis ini hadis itu, tidak. Akan tetapi kata beliau, al-ilm bi kathratil khasyah. Ilmu itu orang yang banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti jihad yang kedua apa? Jihad untuk mengamalkan ilmu. Ya. Setiap mengamalkan ilmu butuh jihad. Setiap mengamalkan ilmu butuh jihad. Contoh, wudu sebelum tidur butuh jihad enggak? Hah? Ada enggak di antara bapak-bapak ini? Saya enggak nyuruh ngangkat tangan, cuma dibatin mawon. Ada enggak di antara bapak ibu kalau mau tidur enggak wudu? Sementara Nabi kita mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Wudu. Salah satu sebabnya bisa jadi besok kita tidak bangun lagi. Masya Allah. Sehingga pada saat tidur kita dalam keadaan suci. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Bukan cuma mencuci muka, bukan cuma suci dari hadas, tapi salah satu di antara keistimewaannya adalah itu bisa merontokkan dosa-dosa kita. Oh, gitu. Itu bisa membersihkan dosa-dosa kecil kita selama dosa besar dijauhi. Dosa yang dari mulut keluar bersama air kumur yang kita keluarkan. Dosa yang dari mata keluar bersama dengan tetesan-tetesan air wudhu kita. Dosa tangan, dosa kaki keluar bersama tetesan air wudhu kita. Loh, apa tidak ingin kita seringkali mensucikan diri dari dosa-dosa dengan memperbanyak wudhu? Banyak dosa-dosa kita yang kita rontokkan karena air wudhu tersebut. Ya, ini korelasi dari sebuah doa yang kita baca. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutathahirin. Mohon diamalkan, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu yang ketiga adalah ya, jihad lidakwah ilaihima.
Jihad untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan ilmu yang dia dapat dan juga amal yang sudah dilaksanakan. Ini perlu diajarkan, perlu didakwahkan. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa para ulama menyebutkan umat Islam huwa ummatud dakwah. Napa, Pak? Umat Islam adalah umat dakwah. Kita semua adalah dai-dainya Allah. Namun cara berdakwah yang kita sampaikan itu tidak sama yang satu dengan yang lainnya. Ya. Kita semua ini orang-orang dakwah. Dan dakwah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dakwatul ijtimaiyah. Yang kedua dakwatul fardiyah. Dakwatul ijtimaiyah, dakwah secara kolektif kata sepertinya teniki. Ya, daurah, kajian rutin, kajian tablik akbar, itu namanya dakwatul ijtimaiyah. Wonten runtutannya, harus bisa mukodimah, paling ndak. Materi yang disampaikan nggak boleh serampangan, harus betul-betul terjamin ilmu yang disampaikan itu memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak boleh mengambil kisah-kisah yang nggak karuan jeluntrungnya. Jelas ya, Pak? Barangkali nanti panjenengan anak sing diundang anak TK cerita si kancil anak bedik. Kenapa Anda nggak cerita Sinchan anak durhaka saja? Dari mana si kancil ini? Tahun berapa kancil membohongi buaya itu? Dia zaman berapa? Zaman abad bagaimana? Ini dikisahkan. Gak pernah ada kisah seperti itu, Pak. Dia betul. Tapi itu langka, laris manis di buku-buku kisah. Si kancil anak nakal, kancil melawan harimau, kancil melawan buaya, kancil melawan ular naga. Loh, Ustadz kok ngerti? Aku mau coy. Kisah-kisah itu yang ada apa? Referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahasa kisah itu bagus, Pak. Cuma sing ono. Nah itu dakwah ijtimaiyah. Yang kedua dakwatu fardiyah. Dakwah secara individu, suami ke istri atau istri mendakwai suami. Orang tua mendakwai anak atau anak mendakwai orang tua. Lah begini nih Pak, dakwah suami kepada istri nggak usah pakai mukodimah. Jelas? Jangan sampai sini sebentar. Saya mau sedikit berikan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki nek sampean praktek bojo sampean iku gemremet. Iki Ustaz gak payu iki. Enggak usah pakai mukodimah. Ya. Enggak usah menghafalkan. Yang jelas memberikan nasihat seperti istrinya kok belum pakai busana muslim. Coba disampaikan kepada istrinya. Istri maksudnya. Sampai ndak kepingin pakai jilbab dah. Kalau sampean pakai jilbab itu semakin anggun, semakin indah, semakin menyenangkan. Dan saya sangat senang kalau sampean pakai busana muslimin. Nah, nanti istri pakai, Pak, sing dipilih jilbab cuwilik ngaten. Wis jarno ae sik. Sampean rambut kok rambut apa? Sampean motivasi. Sampean motivasi, kasih semangat, kasih motivasi. Alhamdulillah sudah pakai yang demikian ini. Nanti diajak ngaji, tidak apa-apa dia mau ikut ngaji. Yang pede jenengan. Ini kadang-kadang ada suami istri mau ikut ngaji gara-gara jilbabnya kaya ngono, gak situ. Wajah gak mentolong dulu jilbabmu. Tolong Bu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang masih awal, masih pemula barangkali, tolong disambut dengan
cara yang sangat baik. Ya, kalau sudah ada hadir di tengah-tengah kita wanita-wanita yang mungkin berani mau datang, ini beberapa tempat alhamdulillah kami di Malang itu banyak para pemula, bahkan ada yang celana jin. Yang penting nggak pakai celana iblis, celana jin. Datang Pak, ikut dengan pakaian gaulnya. Biarkan saja, nggak usah disinggung. Dan jemput mereka, sambut mereka, dan buat pertemuan ini menjadi pertemuan yang membuat mereka ketagihan untuk bertemu dengan Anda. Ikut caranya piye, ngoten lho. Paham ya? Begitu juga bapak-bapak, barangkali ada orang yang ngapunten, masih kebul, terus ngaji, dekati dia. Untuk menunjuk pada suatu tahap yang baik, itu butuh tahapan-tahapan, dan iman seseorang antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Saya tidak membenarkan perbuatan, cuma ada tahapan-tahapan. Jelas lagi Pak? Jelas Ibu? Jadi nanti Ibu kalau ada teman-teman yang mungkin masih memula dan pakaiannya mungkin tidak sebagaimana pada umumnya sesuai dengan syar'i, kapasitas syar'i, Ibu harus langsung paham. Nggak usah ditanya, Ibu pemula ya, Ken balance sampean niku. Sudah harus ngerti, oh ini pemula ini, deketi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Siapa namanya Mbak? Dari mana? Tinggal di mana? Sudah nikah apa belum? Punya anak berapa? Berapa gaji istri? Sama ini kenalan apa sensus? Saya masih ingat Pak, awal-awal dakwah sunnah di Sidoarjo itu, saya diundang di satu majelis taklim yang masya Allah, ini orang-orang hijrah langsung berubah orang-orang ini. Nah, terus banyak wali-wali murid dari sekolah-sekolah Islam yang di sana ikut gabung kajian itu. Mungkin penasaran, ini orang-orang ini ngaji apa sih? Akhirnya ikut Pak. Tapi waktu berangkat itu nggak pakai jilbab dia. Ternyata jilbabnya digesai. Enggak, jilbab yang ngapunten kalau dulu ada, tahu jilbabnya Mbak Tutut ya? Yang jilbabnya ini kan? Sing rambutnya ketok didik, nah itu rambutnya kemanten tahun 70-an. Kalau jenengan tahu kemanten tahun 70, nek akad nikah niku napa? Kudungan tapi jambule metu. Nah, dia pakai begitu. Saya biarkan. Ibu mau ikut kajian? Nggih Pak, monggo masuk aja. Dia bingung, begitu masuk melihat orang cadaran semua, bingung dia. Sudah masuk aja Bu, masuk aja. Nanti jenengan akan masuk kok. Bingung katanya ngomong apa. Lah ibu-ibu niku diem cuma ndelok makhluk aneh nih. Lah dia pakai parfum, jeneng orang awam Mbak. Pakai parfum bleng, kan ya gak muni bleng ngono Pak ya. Ya wis muni ngono lah. Allah, ini nyengat banget, ini awam banget, saking kepinginnya ikut ngaji. Ada ibu mendekat, alhamdulillah. Saya bilang, ibu masih awal ya, baru kali ini ya, kok gak pernah ngeliat? Iya. Ibu pakai parfum ya? Iya. Kenapa? Nggak boleh itu Ibu, itu sama dengan zina. Subhanallah, dengan lantaran ucapan ini, ibu tersebut taubat, tidak balik lagi. Kalimatnya sadis ini Pak. Kalimat Anda tidak salah, tapi metode Anda yang kurang tepat. Jelas ini Pak? Sudah biarkan aja parfumnya, biarkan. Jenengan dekati, jenengan sampaikan, bisa nomor teleponnya, nanti tak hubungi kalau ada kajian lagi. Itu akan tertarik manakala cara bicara kita dengan mereka itu memperlakukan dan menghormati mereka. Jadilah kita itu penyebab orang mendapat hidayah. Jadilah kita itu menjadi penyebab orang masuk sunnah. Jangan kita menjadi wajah-wajah yang ngusir orang dari sunnah. Paham? Jangan dengan perkataan kita orang lari daripada tauhid. Tapi jadilah perkataan kita itu mengantarkan orang untuk mendatangi tauhid, untuk menyambut tauhid, untuk tertarik mengikuti tauhid. Jangan sampai ucapan kita justru menjauhkan orang-orang dari tauhid. Sampun?
Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Jihad untuk mendakwahkan ilmu dan amalnya. Diajarkan sama anak-anak, diajari anak-anaknya. Ya diajari keluarganya. Yang keempat, jihad melawan hawa nafsu adalah dengan apa? Lisaber. Berjihad untuk sabar. Berjihad untuk sabar. Dalam hal apa? Dalam 3 hal. Apa jihad dalam 3 hal itu? Sabar dalam 3 hal tadi. Sabar dari 3 hal yang di atas. 1, mencari ilmu. 2, mengamalkan ilmu. 3, di dalam mendakwahkan ilmu. 3 hal yang di atas tadi masing-masing memiliki kesulitan. Mencari ilmu sulit, mengamalkan ilmu sulit, mendakwahkan ilmu sulit. Maka kita butuh kesabaran untuk bertahan dalam 3 hal tadi. Sabar di dalam mencari ilmu. Yang kedua, sabar di dalam mengamalkan ilmu. Yang ketiga, sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Inilah jihad yang pertama, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ada berapa? Ada berapa? 4. 1, mempelajari ilmu syar'i, pelajari Al-Quran, bacaannya, lafadznya, maknanya, kandungannya, pelajari. Cari kajian-kajian tafsir. Cari. Ojo menengai. Cari. Yang kedua, jihad untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga, apa? Mendakwahkan. Ayo diajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, suami-suami Anda, ibu, orang tua kita yang gak sholat, diajak sholat. Ya, diajak ngaji orang tuanya. Dijemput kalau perlu, disambangi kalau perlu. Ya, ini 4 tingkatan jihad melawan nafsu. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan setan, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pada kajian kita kali ini, semoga apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.